Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan channel Sonongki. Baiklah, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berbagi informasi kepada teman-teman semua, tentunya berkaitan dengan informasi-informasi terbaru seputar P3K di tahun 2021. Oleh karena itu silakan simak video sampai selesai, dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kami mengupdate informasi-informasi terbaru seputar P3K teman-teman yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke, terima kasih teman-teman. Langsung saja di sini terkait dengan pengumuman penting yang harus teman-teman ketahui terkait dengan P3K. Sebagaimana sudah kita ketahui sebelumnya yang diberitakan di media gpnn.com bahwasanya BKN itu sudah menerbitkan surat tentang pengusulan NIP P3K 2021 secara elektronik, di mana suratnya itu bernomor 145.2-BP.01.01/SD-D-2021 yang ditandatangani Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Pak Aris Widianto tanggal 2 November 2021 dan ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian PPK Kementerian atau lembaga serta Pemda, di mana dalam surat tersebut disebutkan persyaratan kelengkapan dokumen usul penetapan NIP P3K diatur dalam pasal 25 Peraturan BKN nomor 1 tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan BKN nomor 18 tahun 2020. Nah, berkaitan dengan surat ini teman-teman, kami langsung berinisiatif mencek beberapa daerah atau website resmi BKD. Nah, di sini setelah kami cek itu ada BKPSDM teman-teman yang sudah mengumumkan terkait dengan P3K tahap 1 ini, yaitu di BKD Palembang teman-teman. Sini langsung saja teman-teman searching di Google atau di web browser masing-masing. Nah, di sini kami sudah mencoba tadi melihat di website resmi BKPSDM di Kota Palembang teman-teman, itu sudah mengumumkan terkait dengan hasil seleksi kompetensi tahap 1 untuk P3K guru. Nah, langsung saja kita lihat di sini teman-teman, yaitu pengumuman hasil seleksi kompetensi tahap 1 calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2021 pemerintah Kota Palembang. Tentunya ini berkaitan juga dengan pemberkasan ya teman-teman. Nah, di sini kita lihat pengumuman itu diposting 13 hari ini, tepatnya teman-teman 13 November 2021. Dan untuk filenya sendiri bisa kita langsung download di bagian sini. Untuk informasi lebih lanjutnya kita langsung saja klik di sini untuk melihat file pengumuman tersebut. Nah, ini teman-teman terkait dengan file pengumuman untuk P3K di tahap 1 yang sudah dinyatakan lolos. Tentunya ini berkaitan juga dengan pemberkasan. Nah, di sini teman-teman kita lihat isi suratnya langsung teman-teman. Ini terkait dengan yang pertama itu ada hasil seleksi kompetensi P3K guru tahap 1. Tentunya teman-teman sudah mengetahui terkait dengan kode-kode ya teman-teman, kode-kode kelulusan untuk P3K tahap 1 ini. Nah, di sini yang paling penting bisa kita lihat di sini itu dijelaskan juga, yaitu persyaratan kelengkapan dokumen teman-teman. Persyaratan kelengkapan dokumen. Jadi pelamar dinyatakan lulus itu agar mengisi daftar riwayat hidup atau DRH dan menyampaikan kelengkapan dokumen lainnya secara elektronik melalui sscsnbkn.go.id pada akun masing-masing peserta paling lambat tanggal 20 November 2021 teman-teman. Jadi di sini untuk khusus BKD Palembang itu paling lambat adalah tanggal 20 November 2021. Namun sebagian besar pelamar yang dinyatakan lulus itu P3K mengaku di portal akun SSCSNBK-nya itu belum muncul untuk pengisian DRH. Jadi teman-teman tunggu saja dan cek secara berkala untuk pengisian DRH tersebut. Kemudian kita lihat di sini pengumuman yang kedua. Kelengkapan dokumen usul penetapan NIP P3K yang harus diunggah oleh pelamar, yaitu yang pertama di sini bisa kita lihat ada pas foto terbaru. Kemudian pakaian kemeja lengan panjang tanpa corak teman-teman. Kemudian menggunakan dasi panjang hitam, latar belakang warna merah, dan bagi yang memakai jilbab menggunakan jilbab warna hitam tanpa corak. Dan yang B, ijazah asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan. Jadi sini ijazah asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan. Kemudian yang C, daftar riwayat hidup DRH yang telah ditandatangani di atas materai 10.000 oleh yang bersangkutan.
Kemudian yang kedua, surat pernyataan 5 poin yang telah ditandatangani di atas materai 10.000 oleh yang bersangkutan yang berisi tentang yang pertama adalah tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan. Silakan teman-teman baca di sini. Kemudian yang kedua, itu tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit TNI dan sebagainya. Silakan dibaca teman-teman. Kemudian ketiga, tidak berkedudukan sebagai CPNS atau PNS atau calon anggota TNI atau Polri serta anggota TNI, Polri, siswa sekolah ikatan dinas pemerintah. Dan yang keempat, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Dan yang kelima, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah. Dan yang kelima di sini dokumen yang harus dipersiapkan yaitu surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih berlaku. Dan yang keenam, surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah. Dan yang ketujuh, itu surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika atau psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud. Dan selanjutnya itu ada dokumen poin F, yaitu terkait dengan surat keterangan sehat jasmani. Di sini tanggal surat keterangan tersebut itu setelah pengumuman ini diterbitkan. Jadi teman-teman, tanggal untuk keterangan sehat tersebut itu harus di atas tanggal 13 November 2021 untuk khusus Kota Palembang ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya itu untuk peserta yang menggunakan afirmasi agar melampirkan. Nah, di sini teman-teman, untuk peserta yang menggunakan afirmasi agar melampirkan dokumen sesuai kolom yang telah ditentukan dan apabila tidak ada kolom yang dimaksud agar dapat digabungkan dengan ijazah. Dan selanjutnya itu dokumen yang diunggah sesuai dengan kolom dan ukuran besaran dokumen yang telah ditentukan serta di-scan PDF berwarna asli, terbaca dan bentuk rata sesuai dengan dokumen. Dan selanjutnya di sini juga dijelaskan seleksi kompetensi selanjutnya. Bagi peserta yang tidak lulus dapat mengikuti pemilihan formasi dan seleksi kompetensi tahap berikutnya, yaitu tahap 2. Bagi rekan-rekan guru honorer yang STHK 2 dan guru honorer negeri yang tidak lulus di tahap 1 tentunya akan mengikuti di tahap 2 dan pemilihan formasi sendiri yang sudah diumumkan Kemendikbud. Itu jadwal pengumuman dan pemilihan formasinya itu tanggal 15 sampai dengan 19 November teman-teman. Dan selanjutnya kita lihat lagi pengumumannya di sini terkait dengan ketentuan-ketentuan lainnya. Yang pertama adalah panitia seleksi ASN pemerintah Kota Palembang tidak bertanggung jawab atas kelalaian dan ketidaktahuan informasi oleh peserta. Kemudian yang kedua, hasil seleksi kompetensi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja guru CP3K guru pemerintah Kota Palembang bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Dan yang ketiga, kelulusan peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri dan pelaksanaan seleksi kompetensi calon pegawai pemerintah perjanjian kerja guru CP3K guru tidak dipungut biaya apapun teman-teman. Apabila ada orang atau pihak oknum tertentu yang menjanjikan dapat membantu dalam kelulusan, hal tersebut adalah bentuk penipuan. Informasi mengenai pelaksanaan seleksi CSN tahun 2021 pemerintah Kota Palembang dapat dilihat pada website bkpsdm.palembang.go.id. Jadi bagi rekan-rekan sekalian yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut, silakan kunjungi langsung website resmi masing-masing instansi tempat teman-teman berada atau tempat teman-teman mengikuti seleksi kompetensi tentunya. Silakan saja menggunakan layanan yang ada di portal akun sscsnbk.go.id, itu layanan informasi, dan pilih saja kontak instansi. Dan langsung saja ketikkan di bagian search sini, yaitu ketik nama instansi, nama daerah teman-teman sekalian. Misalnya saya contohkan tadi yaitu Palembang. Di sini enter. Nah, di sini langsung ada muncul website instansi resmi yang bisa teman-teman cek secara berkala terkait dengan pengumuman untuk pemberkasan P3K tahap 1 ataupun pengumuman-pengumuman yang lain yang berkaitan dengan P3K tentunya. Dan sekali lagi kami ingatkan untuk P3K tahap 2 itu pemilihan formasinya akan dimulai pengumuman dan pilihan formasinya itu di tanggal 15 sampai dengan 19 November 2021. Berarti itu hari Senin lusa teman-teman, itu sudah teman-teman bisa melakukan pemilihan formasi untuk di tahap 2. Jadi silakan dicek secara berkala akun SSCSN teman-teman sekalian. Itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.